Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahab wa aqribna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillah, syukur masih diberikan kesempatan lagi untuk bertemu di Rabu siang waktu sana dan pagi waktu sini, dan kita sudah sampai pada pembahasan mengenai wazan. Mas Aldari sendiri sudah di murojaah ya kemarin, pertemuan yang lalu. Nah, udah kemarin Hmm. yang sampai apa? Azan ada al-mauzun gitu ya. Taib. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita sedikit ngulang ya sembari. Oke. Jadi di pelajaran Saya yang Ustaz. lalu, ah, taib. Di pelajaran yang lalu kita sudah membahas soal wazan. Wazan itu ibarat timbangan. Atau kalau dalam hal ini adalah dia adalah sebuah lafaz yang dibentuk al-lafzu al-masughu minal qafi wal aini wal lam, dari huruf qaf, lam, ain dan lam. Untuk apa? Liyakuna mahalan, untuk menjadi tempat, lihayatil mauzun, untuk menjadi tempat bagi hay'ah, bentukan dari sebuah mauzun, min harokatin wa sukunin wa hasfin wa hadfin wa ghairiha, dari perubahan harokat, sukun, dihapuskannya, dan juga dan lain sebagainya. Ini merupakan pelajaran kita kemarin. Dan kalau kita perhatikan kemarin contohnya adalah fataha, berarti wazannya adalah fa'ala. Alima, wazannya berarti fa'ila. Kataba, berarti fa'ala. Terus syariba, berarti wazannya adalah fa'ila. Akala, wazannya adalah fa'ala. Ila akhirih. Nah, terus ketika nanti di pelajaran kemarin juga kita sudah membahas, kalau misalnya dari mauzun tersebut sudah ada fa'alanya, lantas dengan apa kita lantas dengan huruf apa kita menambahkan sesuatu yang di situ lebih dari yang ditetapkan. Artinya begini, artinya fa'ala sudah dipakai di dalam wazan tersebut. Hanya saja kita menjumpai ada kalimat Arabiyah yang dia itu lebih dari sekedar fa'ala, yaitu apa? Adanya tambahan. Misalnya dalam hal ini contohnya ada tambahan istaf'ala. Maka apa yang harus kita lakukan, atau istighfaro? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menambah ataupun langsung menurunkan kata tersebut di dalam susunan atau di dalam wazannya. Berarti menjadi istaf'ala. Yang aslinya adalah istighfaro menjadi istaf'ala. Begitupun juga dengan kata khoroja atau ya khoroja. Khoroja itu udah fa'ala. Tapi ketika dibilang kepada kita adalah istakhroja, maka kita langsung turunkan saja menjadi istakhroja. Berarti istaf'ala. Pun juga dengan khuruj dan dukhul. Berarti khuruj berarti fu'ul, dukhul berarti fu'ul juga. Lalu kalau dakhil apa? Dakhil yaitu adalah fa'il. Hmm. Itu pelajaran kita yang lalu. Lalu kemudian juga kita katakan kalau misalnya kalau misalnya ada huruf tambahan, maka huruf tambahan tersebut adalah sa'al tumuniha, dan 10 apa namanya? 10 huruf ini. Sa'al tumuniha. Sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, dan alif. Ini merupakan apa namanya?
Susunannya atau rangkaiannya. Rangkaian dari huruf-huruf tambahan. Nah, nah, inilah pelajaran kita yang kemarin. Oke, sampai rekaman antum ngikutin Mas Al dari kira-kira yang kemana ada kesulitan nggak dalam yang difahami? Berarti kemarin ada apa? Eh, mauzun ya memang dia ditambahin hurufnya tuh Ustaz ya. Dan Mm-mm, bagaimana cara apa menerapkannya di wazan gitu. Kalau betul. misalnya dia makin banyak apa variannya tuh gimana tuh Ustaz? Atau memang dibatasi dari 10 huruf ini aja? Hmm, baik, pertanyaan bagus. Jadi nanti tambahan itu bagus pertanyaannya. Jadi tambahan itu nanti ada yang berupa sa'altu muniha ini, huruf 10 ini, ada yang dari jenis hurufnya itu sendiri. Maksudnya gini, maksudnya huruf ainnya itu nanti ada yang dua kali. Huruf ain yang sini maksudnya ya, nih. Ain yang pada kata, jadi nanti gini deh contohnya misalnya, contohnya, misal, misal contoh begini Mas. Oke, misalnya contoh begini. Eh, oke, kita hapus dulu, bentar. Oke, contoh ada kalimat, contoh ini, contoh ada kalimat qatto'ah, qatto'ah, atau bahasa Arabnya adalah terpotong-potong, tercincang-cincang. Nah, qatto'ah. Nah, kan kita tadi kan kalau qatto'ah biasa, kalau qatto'ah biasa kan ada fa'ala wazannya. Betul ya? Oke. Terus kalau kotoa itu gimana Ustadz? Nah, kalau kotoa begini, berarti kita menambahkan dari jenis hurufnya itu sendiri. Berarti menjadi apa? Menjadi fa, afan. Berarti menjadi fa Allah. Jadi A-nya double. Gitu. Jadi penambahan itu nggak mesti dari sa'altu muniha, tapi dari jenis hurufnya itu sendiri. Contoh lain lagi misalnya. Contoh, misalnya kalimat eh, Ja'fara misalnya. Kalimat Ja'far, Ustaz Ja'far misalnya. Nah, kalimat Ja'far ini apa wazannya, Ustaz? Wazannya adalah dari hurufnya itu sendiri, yaitu apa? Yaitu adalah fa, wazannya adalah fa la lah, fa la la. Jadi dua kali lamnya. Kalau tadi lamnya satu kali, lamnya di ainnya dua kali, kalau ini Ja'far lamnya dua kali. Jadi nggak mesti eh, huruf sa'altu muniha itu turun. Bisa jadi selain dari sa'altu muniha, huruf yang 10 itu, yaitu apa? Yaitu huruf yang dari dirinya sendiri itu ada double. Seperti kata koto'a tadi itu. Dan yang kedua, ada yang dia itu dimasukkan. Artinya, dimasukkan di sini, dia itu disertakan pada wazannya dengan menambahkan huruf lam di akhirnya. Itu. Aslinya adalah fa'ala aja. Tapi karena fa'ala ini nggak memungkinkan untuk diterapkan kepada wazan Ja'far, jadi Ja'far itu adalah nama orang. Oke. Nah, terus kita timbang nih, Ja'far itu wazannya apa ya? Ternyata para ulama itu nggak menemukan wazan Ja'far itu pada fa'ala. Oke. Lalu ditetapkanlah kalau misalnya untuk isim-isim seperti Ja'far, seperti apa namanya Dahroja dan teman-temannya yang lain, maka tugas kita adalah menambahkan lam yang kedua. Jadi kita nggak menambahkan dari sa'altu muniha, tapi menambahkan dari lam kedua dari jenis
fa'alanya itu sendiri. Jadi fa'lalah. Nah itu. Ini apa namanya? Tambahan yang dia itu berasal dari dirinya sendiri, bukan berasal dari sa'al tumuniha. Nah, mungkin kan antum akan bertanya, roknya kenapa nggak terus, kenapa nggak jadi fa'la ro gitu kan? Kenapa nggak jadi fa'la ro? Ya karena bukan 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 begitu itunya, apa timbangannya. Yang benar adalah timbangannya adalah fa'lala. Kenapa kok begitu Ustaz ya? Karena Ja'faro ini seperti huruf asli. Dia nggak ada huruf tambahan. Nggak ada huruf sa'al tumuniha ini. Makanya dia disertakan atau dia harus ditambahkan dari huruf yang lain. Yaitu apa? Lam. Yang berasal dari dirinya si mauzun itu sendiri. Nah ini yang disebut sebagai namanya ziyadah. Silakan kalau ada lagi Mas. Berarti untuk kemungkinan yang fa-nya double di bawah itu ada nggak, Ustaz? Ini kan lamnya kan double di akhir. Oke, heeh. Ada I-nya Kalau double. misalnya dia fa-nya double mungkin di awal. Hmm, nggak mungkin Mas, nggak mungkin ada, Hmm, nggak mungkin. Yang mungkin tuh hanya I-nya double, lamnya double. Pak-nya double nggak mungkin. Tuh, oke. Nah, ya, nggak ada ya. Heeh. Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Mm-mm. Nah, eh, mungkin antum waktu pertama kali di majelis jurumiyah belum datang ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba mengulang sedikit. Oke. Oke. Pertama, sebagai pendahuluan, pertama, asal kalimat, kalimat itu berarti eh, apa namanya, fiil dan isim ya. Oke. Asal jumlah, bukan asal jumlah, asal kalimat, kalimat Arabiyah yaitu isim dan fiil itu berjumlah tiga huruf minimalnya. Satu. Jadi asal kalimat Arabiyah itu berjumlah tiga huruf, baik isim maupun fiil. Yang kedua, perubahan harokat dan sukun, oke, dari satu bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain menunjukkan adanya perubahan. Oke. Perubahan harokat dan sukun dari satu bentuk ke bentuk lain menunjukkan adanya perubahan. Yang kedua, jika tidak ada perubahan, jika tidak ada perubahan bentuk, baik dari sukun ataupun harokatnya, ataupun bentuk 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 harokat, perubahan bentuk, baik
harokat maupun sukun, maka ada ilatnya atau alasannya. Hmm. Nah, ini tiga, Mas. Pertama, hukum asal kalimat Arabiyah itu berjumlah 3 huruf. Minimal 3 huruf. Dari huruf hijaiyah yang 28 itu. Yang kedua, perubahan harokat dan sukun dari satu bentuk ke bentuk lain menunjukkan adanya perubahan. Yang ketiga, jika tidak ada perubahan bentuk baik harokat maupun sukun, maka ada ilatnya, yaitu alasannya. Oke. Contoh, Mas. Fa'ala. Oke. Oke. Antum bisa mengharokati ini dengan berapa harokat, Mas? Kira-kira. Hmm, untuk setiap hurufnya maksudnya berbeda-beda ya. Mm-mm. Oh ya, faala, faila, faula, ada Mm-mm. 8 atau 10 ya itu dalam. Oke, Tayyip. Misalkan gini, kita pakai matematika aja. Harokat ada berapa harokat? Kalau sukun ada 4 ya. Sama sukun berarti ada 4 ya. Berarti ini 4. Hmm. 4 kemungkinan. Hmm. Oke. Ini berarti lagi 4 kemungkinan. Ya. Oke. Nah, kalau lam ini nggak dihitung, Mas. Kenapa Oh, nggak dihitung? Iya, nggak dihitung karena dia bukan ranahnya sorof, tapi ranahnya nahu. Dia nggak dihitung karena itu ranahnya nahu, bukan ranahnya sorof. Oke, taib. Aturan kedua, Mas. Aturan kedua. Aturan kedua, bahasa Arab itu nggak mungkin dimulai dengan sukun. Berarti fa ini hanya memiliki 3 kemungkinan. Betul? 3 kemungkinan. Oke. 4 kali 3 berapa, Mas? 12. 12. Berarti ada 12 harokat. Oke, kita buat 12 harokat tersebut. Berarti pertama ada fa, a, la. Betul? Oke. Yang kedua ada fa, u, la. Yang ketiga ada fa, i, la. Yang keempat ada fa, al. Oke? Selesai. Satu. Terus kembali ke kasroh. Fi, ala. Oke. Yang ke berikutnya. Fi, ula. Oke. Yang berikutnya. Fi, ila. Atau fi'il. Bukan fi'il. Fi'il. Karena kita nggak ngomongin soal harokat akhir. Hmm. Oke. Terus yang terakhir ada fi'il. Fa'ala, fa'ula, fa'ila, fa'lun. Fi'al, fi'ul, fi'il, dan fi'lun. Oke. Terakhir tinggal doma, ya kan? Fu', fu'al. Oke. Fu'ul. Oke. Fu'il. Ada fu'lun. 12 ya. Fa'ala, fa'ula, fa'ila, fa'lun. Fi'alun, fi'al, fi'ul, fi'il, fi'lun. Fu'al, fu'ul, fu'il, dan fu'lun. Oke.
Terus Mas, aturan ketiga, aturan pertama tadi apa? Aturan pertama, bahasa Arab gak dimulai dengan sukun. Aturan kedua Mas, aturan kedua adalah huruf kasroh dan doma tidak bi, eh, ya tidak mungkin datang berdempetan atau berhimpitan. Artinya setelah huruf kasroh sangat sulit untuk menjadi doma. Itu berat bagi orang Arab. Huruf pertamanya kasroh, disusul huruf kedua doma atau sebaliknya. Doma dulu baru kasroh. Nah, bagi orang Arab itu berat. Maka orang Arab meniadakan apa namanya kemungkinan tersebut karena itu berat. Berarti dalam hal ini Mas, yang mana yang dieliminasi? Tadi huruf kasroh baru doma. Ya, Atau atau sebaliknya Ustaz ya. atau kebalikannya. Heeh. Berarti yang mana yang Itu ada dieliminasi? yang bagian dua yang di tengah, yang pia, Ini yang ungu. ya, Sama berarti fuang gitu. fu'il. Nah, huruf asli Mas, apa namanya? Kalimat asli Arabia itu hanya 10 ini Mas. Hanya 10 ini yang dipakai. Jadi hanya 10 wazan ini yang dipakai dalam apa namanya bahasa Arab, khususnya untuk isim, khususnya untuk isim. Hmm. Coba silakan Mas, catat dulu sambil ditelaah sebelum kita mikir lagi nih. Hmm. Udah Mas? Boleh saya lanjut. Lanjut ya. Baik. Yang berikutnya Mas. Ini isim. Isim ada 10 bagan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Dari 10 bagan ini Mas, dari 10 bagan yang kita buat, oke. Dari 10 bagan yang kita buat, kita punya kemungkinan Mas. Kita harus mengeliminasi yang lainnya. Biar apa, Tat? Kita punya gini, kita punya ucapan, ya, kita punya ucapan misalnya nasortu, aku menolong. Nasortu, aku menolong. Terus syaribtu, aku minum. Terus aku punya apa namanya hasunta atau hasuntu, aku telah melakukan kebaikan. Hasuntu, hasuntu. Ini huruf nun ya. Hasuntu. Baik, Mas. Oke. Yuk. Antum perhatikan, Mas. Dari semua
eh udah ya, gini deh. Khawatir ntar anak keliru dah. Dihapusin dulu lah. Hapus ya. Hapus dulu. Jangan bahas ini ya. Oke. Oke. Hapus mas. Hapus, hapus. Ntar anak khawatir salah aja. Oke. Nah, berikutnya mas. Berikutnya yang mau Ana sampaikan ke antum adalah bahwasannya wazan fiil itu hanya punya tiga. Wazan fiil hanya punya tiga. Yaitu apa aja? Yaitu adalah fa'ala, yang kedua fa'ila, dan yang ketiga adalah fa'ula. Hanya tiga ini mas. Hanya tiga ini yang menjadi wazan fiil. Tadi ingat gak muqaddimah kita yang pertama tadi? Bahwasannya asal kalimat Arabiah berjumlah tiga huruf. Oke. Perubahan harokat dan sukun dari satu bentuk ke bentuk yang lain menunjukkan adanya perubahan. Yang ketiga, jika tidak ada perubahan bentuk, maka baik harokat maupun sukun, maka ada ilatnya. Itu adalah aturan di mukaddimah kita. Oke. Ini kita ingin menyebutkan bahwasannya kejadian ini berlaku di masa lampau. Oke. Kejadian ini, kejadian fa'ala, fa'ila, dan fa'ula, itu telah terjadi di masa lampau. Lalu bagaimana Ustadz cara kita mengungkapkan jika kejadiannya sekarang? Nah, kita kemarin ingat nggak pas waktu pembelajaran tak apa namanya definisi ilmu sorof? Ilmu sorof itu ibarat apa? Ibarat cetakan yang kita gunakan untuk keperluan kita. Dan cetakan itu berubah-ubah seiring dengan keinginan kita yang juga beragam. Nah, ketika kita terapkan dalam hal ini, berarti saat kita ingin mengungkapkan kalimat fa'ala, katakanlah begitu, maka bagaimana cara kita mengubah kalimat fa'ala ini menjadi bentuk sekarang? Oh, berarti hanya ada dua kemungkinan. Yaitu apa saja? Yaitu adalah yaf'ilu dan yaf'ulu. Hanya ada dua kemungkinan ini. Tuh. Jadi perubahannya kecil aja lah, kecilinnya, dibuat kecil aja. Perubahannya pertama dia menjadi yaf'ilu, dan perubahan kedua dia menjadi yaf'ulu. Kenapa begitu Ustadz? Ya, karena kita ingin mengungkapkan sesuatu yang berbeda, sesuatu makna yang baru. Maknanya adalah sekarang dan akan datang. Nah, bahasa Arab itu memberikan ataupun ketika ketika para ulama itu mengistiqra, meneliti, ternyata ungkapan untuk sekarang dan yang akan datang itu dimulai dengan huruf ya. Dimulai dengan huruf ya. Berarti menjadi fa'ala yaf'il dan fa'ala yaf'ul. Dan kalau antum perhatikan mas, huruf ainnya itu berubah-ubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dan sorof, perhatikan, dalam 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 apa namanya, dalam ilmu sorof yang diperhatikan itu adalah huruf ainnya. Khususnya untuk ini, khususnya untuk fiil. Yang diperhatikan adalah huruf ainnya. Nah, berarti Ustaz, perubahan dari ainnya fathah kepada ainnya kasrah dan ainnya domah, ini berarti punya punya ini dong, punya makna dong. Jawabannya ya, dia punya makna. Maknanya apa? Perubahan. Oke.
Tad, kalau misalnya nanti kita temui, Tad, apa misalnya temuinya? Temuinya begini. Misalnya ada wazan yaf'alu, yang mana yang dia itu berharokat fathah. Maka kaidah tadi berlaku dong yang di mukadimah tadi. Jawabannya iya. Ketika ain fathah ini tidak ada perubahan di ain fathah ini, maka ada alasannya. Nah, insya Allah nanti alasannya di pertemuan ke depan, di pertemuan Senin depan. Berikutnya, yang ketiga, fa'ilah. Fa'ilah hanya cuma punya bentuk apa aja berarti? Yaf'alu, betul ya? Dan yaf'ulu. Dan yang ketiga adalah fa'ilah yaf'ilu lagi. Baik. Berikutnya yang fa'ula, berarti fa'ula hanya punya yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Baik. Nah, oke, Start. Kalau begitu, kita udah ketemu nih, apa namanya, polanya. Tadi yang kita katakan bahwasannya kalau misalkan dia itu punya perubahan bentuk, maka dia punya perubahan makna. Dan kalau dia tidak ada perubahan bentuk, maka pasti ada alasannya. Oke. Nah, kita mendapati, para ulama mendapati bahwasannya asal wazan dari fiil itu hanya 6 saja. Asal wazal dari fiil hanya 6 saja. Yaitu apa aja, Ustaz? Pertama, adanya fa'ala, uh, fa'ala, fa'ala yaf'ilu, ini satu. Yang kedua, fa'ala yaf'ulu, ini yang kedua. Yang ketiga adalah fa'ila yaf'alu. Yang keempat adalah aku dari sana, dia undur. Oke. Yang kelima adalah fa'ila yaf'ilu. Yang keempat ya, yang keempat ya. Yang keempat adalah fa'ila yaf'ilu. Yang terakhir adalah fa'ala yaf'alu, yang kelima. Yang keenam adalah fa'ula yaf'ulu. Oke. Jadi hanya fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, dan fa'ala yaf'alu. Yang bawah, yang dipakai hanya dua. Fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Dan yang ketiga, nih bagian ketiga, hanya dipakai yang fa'ala yaf'ulu saja. Nah, untuk alasan kenapa kok ini nggak dipakai, ini nggak dipakai, ini nggak dipakai, itu Ana masih belum menjumpai. Belum menjumpai sebagaimana fiil yang Ana jumpai sebelumnya. Intinya para ulama yang katakan ini nggak kepake, ini nggak kepake. Hanya ini saja. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, dan fa'ala yaf'alu. Yang kedua, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Yang ketiga adalah fa'ula yaf'ulu. Hanya tiga ini saja. Baik. Berikutnya, tadi kita katakan
Tadi kita katakan, kalau ada perubahan, maka dia ada perubahan bentuk. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka dia ada ilatnya. Baik. Nah, berangkat dari kaidah itu, ulama bilang kalau fa'ala yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ulu itu disebut sebagai namanya umdah. Afan, bukan umdah. Disebut sebagai namanya da'aim fi'il. Da'aim fi'il. Atau tiang-tiang penyangga fi'il. Da'aim al-fi'li. Tiang-tiang penyangga fi'il. Kenapa kok disebut sebagai namanya tiang penyangga, Ustadz? Ya, karena hukum asal dari sebuah takbir adalah adanya perubahan bentuk ke bentuk yang lain. Ketika tidak ada perubahan, maka pasti ada alasan. Oke, contoh misalnya. Fa'ala yaf'alu, dia tidak ada perubahan ainnya. Maka apa alasannya, Ustadz? Alasannya pertama adalah pasti huruf yang datang dengan menggunakan fa'ala yaf'alu atau wazannya fa'ala yaf'alu pasti huruf-huruf halqi, huruf-huruf tenggorokan. Baik dari fa'ainnya ataupun lamnya. Sama juga dengan fa'ala yaf'alu. Ya, gitu, fa'ala yaf'alu. Kalau nggak gini deh, alasannya besok lagi aja deh. Alasannya besok lagi aja, agak terlalu panjang ngejelasinnya. Untuk alasan kenapa kok yang nomor 5, nomor 4, nomor 5, nomor 6 nggak dipakai, nggak disebut sebagai namanya daim, besok aja. Hanya saja yang pengen anak katakan di sini adalah fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, dan fa'ila yaf'alu ini disebut sebagai namanya da'aim. Tiang penyangga fi'il. Untuk alasan kenapa kok fa'ala yaf'alu enggak, fa'ila yaf'ilu enggak, dan fa'ula yaf'ulu enggak, insya Allah di pertemuan ke depan. Baik. Tafadhol kalau ada diskusi. Ya cukup dulu sampai sini aja. Silakan Mas kalau ada diskusi. Ada pernah saya baca di buku apa yang rumus sorof untuk pemula itu, cuman mereka nggak menurunkan rumusan ini gitu loh. Jadi ada tabelnya udah ada gitu. Tinggal dihafalin kan kayak ada rumus saktinya gitu Ustaz. Heeh. Kayak Ustaz kan aku di sana apa sih undur diri gitu kan ya, kayak ya Ya. pala segala macam ntar jadi harus dihafalin kan gitu. Heeh, heeh. Cuman penurunan rumusnya itu nggak ada gitu. Oh, ini nurunin rumusnya kayak gitu. Oke, baik. Tapi tadi Iya, maksud ya, maksudnya kenapa kok hal tersebut terjadi, tahu ya? Tadi alasannya ya. tahu Ustaz. Nah, Yang betul-betul saya nggak belum baru tahu tuh kayak kasar sama domah tadi sih. Oh, oh, dari situ oke. turunnya. Nah, baik. Intinya tuh gini, alasan kenapa kok ada perubahan karena setiap makna dan dari makna satu dan makna kedua itu kan pasti kan beda kan Mas? Dari makna sekarang dan makna yang akan datang. Jadi nggak mungkin dong lafaz yang digunakan itu sama. Karena kalau lafaz yang digunakan sama, berarti nggak ada perubahan dong. Oke, taib. Ketika nggak ada perubahan, ya sudah, berarti itu gagal untuk kita mengubah apa yang kita inginkan. Nah, maka perubahan tersebutlah yang disebut sebagai namanya da'aim al-fi'li atau tiang penyangga fi'il. Yang kedua, ketika tidak ada perubahan, maka pasti ada alasan. Yang alasan tersebut itu sangat mencolok. Nah, nanti insya Allah di pertemuan ke depan lah, sedikit demi sedikit aja kita apa namanya bahas mengenai tentang fiil-fiil ini. Dan alhamdulillah kita sudah mengetahui dua wazan inti dari apa namanya dari isim dan dari fiil. Baik. Oke, alhamdulillah sudah. Oke, ada lagi diskusi, pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan nih.
Alhamdulillah Ustaz. Baik ya sudah kalau gitu barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, yuk.